Kajian kita adalah kajian kritis berdasarkan Al-Quran dan hadis, diperkuat dengan data. Jadi, kajian kita berbasis pada dalil dan data. Karena itu, siapkan Al-Quran dengan pikiran terbuka. Kalau tidak siap dengan pikiran terbuka, lebih baik tutup saja. Karena bisa berpotensi menyebabkan sesak di dada. Bukti yang kedua, bahwa Al-Quran memang adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah isyarat ilmiahnya makin banyak yang terbukti. Jadi, kalau para sahabat dulu beriman kepada Nabi Muhammad, itu mestinya wajar. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang melihat mukjizat secara langsung, mukjizat yang berupa sesuatu yang luar biasa. Misalnya Nabi Muhammad membelah bulan, kemudian Nabi Muhammad pernah makan satu ekor kambing kecil saja, kemudian dimakan bersama-sama, ternyata cukup. Nabi Muhammad membelah batu ketika membuat parit menjelang perang Khandaq. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan nubuat. Ternyata yang disampaikan oleh Rasulullah itu benar. Ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh Rasulullah yang tidak bisa dilakukan oleh semua sahabat. Tentu saja kemudian mereka beriman kepada Rasulullah sebagai utusan Allah dan beriman kepada segala apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Tetapi kalau kita sekarang, kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, kita tidak pernah melihat apa yang terjadi pada Rasulullah, keajaiban-keajaiban yang terjadi pada diri Rasulullah, kita tidak pernah tahu. Kita tahu dari mana? Lalu kita beriman berdasarkan apa? Tadi itu yang pertama adalah berdasarkan tantangan Al-Quran yang tidak terjawab. Sekarang yang kedua, berdasarkan bukti-bukti isyarat ilmiah di dalam Al-Quran makin banyak yang terbukti. Apa contohnya? Misalnya ada di surat Al-Mu'minun. Silahkan dibuka. Surat Al-Mu'minun halaman pertama. Ada rumpun ayat yang menceritakan tentang proses kejadian manusia. Di juz 18, halaman pertama, langsung dibuka, dimulai dari ayat 12. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin, summa khalaqnan nutfata 'alaqatan, fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, fa khalaqnal mudghata idhaman, fa kasawnal idhama lahma, summa ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini adalah ayat yang menceritakan proses kejadian manusia di dalam perut ibunya. Coba bayangkan, kalau prosesnya itu kebalik satu aja, atau salah satu saja, maka Al-Quran sudah tidak relevan. Kalau Al-Quran sudah tidak relevan, ada satu saja, berarti Al-Quran salah. Kalau Al-Quran salah, ya tidak layak kita imani sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata berdasarkan kedokteran modern, yang disampaikan oleh Al-Quran ini justru menjadi bukti bahwa Al-Quran adalah memang kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi yang sering kita baca, innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ada di surat Al-Baqarah ayat 26. Silahkan langsung dibuka agar kita langsung bisa memahami apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Artinya adalah sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan berupa nyamuk, bahkan apa yang ada di atasnya. Arti aslinya begitu, fauqo artinya adalah di atas. Maka kita bisa mengartikan bahkan sesuatu yang ada di atasnya. Walaupun kalau di Quran terjemah yang kita pegang ini, bahkan sesuatu yang lebih kecil lagi. Itu secara kontekstual juga benar. Ternyata setelah dilakukan riset, ditemukan bahwa di atas setiap nyamuk ada serangga berukuran mikroskopik. Jadi kalau diartikan secara literal, bahkan apa yang ada di atasnya, itu ya kira-kira sama dengan, ini kalau orang di masa lalu, di setiap orang ada kutunya. Di kepala setiap orang ada kutunya. Seperti itu. Di atas nyamuk juga ada serangga berukuran mikroskopik. Nah, Allah menjelaskan bahwa Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan berupa nyamuk, bahkan yang lebih kecil lagi.
Kalau diartikan yang lebih kecil lagi, ya oke-oke saja, tetapi tidak menjelaskan secara detail. Tetapi kalau diartikan dengan fama fauqoha, bahkan sesuatu yang berada di atasnya, yaitu serangga yang berukuran mikroskopik. Ini adalah bukti saintifik lagi bahwa Al-Quran memang memiliki isyarat-isyarat ilmiah yang makin lama makin banyak yang terbukti. Apalagi di surat Ar-Rahman, ini terkenal nih, ayat ini dibaca oleh lebih banyak orang dibandingkan surat-surat yang lain. Misalnya, ada marojal bahroini yaltaqiyan, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Jadi laut terbelah menjadi dua. Yang satu, jadi laut terbagi menjadi dua. Hadza adbun furat wa hadza milhun ujad. Yang satu adalah yang tawar, lagi segar. Yang satu adalah yang asin, yang sedikit pahit. Nah, ini karena apa? Ternyata memang ada lautan yang begitu. Itu adalah lautan yang terbelah karena ada perbedaan kerapatan. Ini cukup saya sebut 3 saja. Nanti di lain kesempatan saya akan menyampaikan lebih banyak contoh lagi di dalam Al-Quran. Yang saya sampaikan tadi adalah ayat-ayat yang menjadi bukti bahwa isyarat-isyarat ilmiah di dalam Al-Quran makin banyak yang terbukti. Maka kita sekali lagi bisa beriman secara rasional. Jadi dengan menemukan, yang ketiga adalah prediksi Al-Quran juga terbukti. Itu bisa kita lihat di dalam surat Ar-Rum. Ini berkaitan dengan prediksi Al-Quran bahwa Romawi akan menang kembali setelah kalah habis-habisan, setelah hancur sehancur-hancurnya oleh Persia. Jadi dulu ada 2 superpower, namanya Romawi dan Persia. Mereka selalu berperang karena untuk menunjukkan superioritasnya. Nah, pada saat itu Persia menang. Karena Persia menang ini, maka kemudian orang-orang Islam diledek oleh orang-orang kafir. Karena Persia penyembah api, sementara Romawi adalah orang-orang Kristen. Karena itu orang-orang musyrik kemudian meledek orang-orang Islam. Nanti kalian juga akan kami kalahkan. Seperti orang Romawi yang beriman kepada Allah, yang punya kitab, dikalahkan oleh orang Persia yang penyembah api. Kira-kira begitu ledekannya. Maka kemudian para sahabat lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami diledek oleh orang-orang musyrik. Maka turunlah ayat ini, Alif Lam Mim Ghulibatir Rum. Surat Rum, silahkan dibuka. Alif Lam Mim Ghulibatir Rum. Romawi dikalahkan. Fi adnal ardi wahum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Ini bisa diartikan dengan 2 arti. Fi adnal ardi, kalau di dalam Quran terjemah kita, itu diartikan dengan di negeri terdekat. Ya memang begitu, di negeri terdekat. Fi adnal ardi. Wahum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Dan mereka setelah kekalahan mereka akan menang kembali. Kalau saya, doktor ilmu politik, kemudian diundang TV dulu, waktu masih mahasiswa, sering diundang TV untuk menjadi pengamat politik. Atau sudah tidak lagi mahasiswa, yang dianggap sebagai pengamat politik, pada saat menjelang Pilkada DKI, saya sering ditanya, nanti yang menang siapa? Anies atau Ahok? Saya mengatakan hanya jika ini, maka yang menang adalah Anies. Jika itu, maka yang menang adalah Ahok. Saya dikejar oleh hostnya. Jadi yang menang siapa? Ya itu tadi, saya nggak berani mengatakan. Kenapa? Karena kalau toh saya melakukan riset, maka risetnya hanya berlaku pada saat itu. Nanti kalau ada perubahan konstelasi, bisa berubah lagi. Yang menang bisa tidak seperti yang saya prediksi. Maka saya hanya memberikan kriteria-kriteria saja. Tetapi Al-Quran di sini mengatakan mereka akan menang kembali. Romawi akan menang kembali dan disebut jangka waktunya. Ini yang luar biasa. Kalau sampai salah, maka Al-Quran tidak relevan. Ayat 4 yang menjelaskan itu, fi bid'ai sinin, di dalam rentang waktu. Bid'un itu artinya ada yang mengatakan 3 sampai 9, ada yang mengatakan 6 sampai 9. Tetapi mau 3 sampai 9 atau 6 sampai 9, yang jelas kemudian
Romawi menang kembali atas Persia pada tahun ke-7. Jadi masih berada di dalam rentang itu. Maka ada sebuah kisah bahwa ketika ayat ini turun, Abu Bakar kemudian senang dan kemudian dia taruhan. Saya pegang 6 tahun. Karena dia ingin agar lebih cepat menang itu Romawi melawan Persia. Tapi ya ada hikmahnya kemudian. Karena Abu Bakar ini kalah, kemudian taruhan diharamkan. Tidak boleh taruhan. Taruhan tidak boleh di dalam Islam. Makanya kalau ada sepak bola dan lain sebagainya, jangan taruhan karena tidak boleh. Fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yauma idzi yafrahul mu'minun binasrillah. Ini adalah ayat yang menceritakan tentang prediksi Al-Qur'an. Prediksi Al-Qur'an tidak hanya ini, pada zaman awal Islam sudah ada prediksi. Prediksinya adalah surat yang saya baca tadi di antaranya, surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naron dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum mim masad. Silahkan dibuka ayatnya, kemudian dibaca artinya sendiri. Intinya adalah Al-Quran memprediksi bahwa Abu Lahab dan istrinya akan masuk neraka. Padahal pada saat itu Abu Lahab dan istrinya masih segar bugar. Tetapi sudah diprediksi oleh Al-Quran mereka akan mati dan masuk neraka. Coba bayangkan kalau Abu Lahab dan istrinya kemudian bertobat. Setelah mendengar ayat itu kemudian mereka bertobat. Ayat itu menjadi tidak relevan. Tetapi ternyata ya benar. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran itu terjadi. Abu Lahab dan istrinya mati dalam keadaan kafir. Karena mati dalam keadaan kafir, ya maka masuk neraka. Ini dua contoh prediksi. Nanti bisa kita tambahkan kembali. Apalagi kalau di hadis banyak sekali nubuat Nabi Muhammad tentang masa depan yang saat ini makin banyak yang terjadi. Kemudian yang terakhir, tadi saya sampaikan, ada yang mengatakan ini adalah mukjizat, tapi ada juga yang mengatakan tidak setuju kalau hafalan Al-Quran dianggap sebagai mukjizat. Kalau dibandingkan dengan kitab yang lain, Al-Quran dihafalkan oleh banyak orang dan makin banyak orang, sementara kitab-kitab suci yang lain tidak dihafalkan oleh umatnya. Ini silahkan memilih. Mau setuju yang ini adalah mukjizat, ya silahkan. Tapi kalau tidak, ya tidak apa-apa. Misalnya Zakir Naik itu termasuk orang yang setuju bahwa ini adalah i'jaz juga. Maka dia selalu menantang. Kalau di sini, di forum ini, ada orang yang hafal kitab sucinya 2 halaman saja, titik dan komanya, maka saya akan masuk agamanya sekarang juga. Dan untungnya tidak ada yang mampu untuk menghafal 2 halaman saja, titik dan komanya seperti kita menghafalkan Al-Quran. Nah, menghafalkan Al-Quran ini sekarang mestinya menjadi semakin mudah karena alatnya makin banyak. Dan saya punya temuan, menghafalkan Al-Quran kalau tidak didasarkan pada artinya atau tidak didahului oleh artinya, tingkat kesulitannya untuk orang Indonesia untuk sementara ini 7 kali lipat. Saya sudah riset anak-anak muda yang mau menghafalkan Al-Quran, ada forum-forum yang mengundang saya untuk menyampaikan bagaimana metode menghafalkan Al-Quran. Saya uji mereka, ternyata tingkat kesulitan menghafalkan Al-Quran tanpa terlebih dahulu mengetahui artinya adalah 7 kali lipat. Karena itu kalau ingin agar anak-anak kita menghafalkan Al-Quran, maka harus kita ajari dulu mengartikannya. Maka mereka harus tahu bahasa Arab Al-Quran. Dan itu sebenarnya tidak sulit-sulit amat. Saya kemudian menyusun metodenya. Saya beri nama Abah, artikan baru hafalkan. Karena saya menjumpai fenomena anak-anak usia SMP, SMA yang menghafalkan Al-Quran tanpa ngerti artinya, kemudian mengalami semacam tekanan. Mereka stres. Kemudian lagi ada banyak yang sudah diwisuda hafalan Al-Quran, tetapi ternyata hafalannya hilang. Dan bahkan sebagiannya tidak sadar bahwa hafalannya sudah hilang. Nah, ini yang harus kita benahi. Tetapi kembali kepada pokok persoalan kita bahwa dengan 4 hal tadi itu, kita bisa beriman kepada Al-Quran secara rasional. Jadi iman bukan tidak rasional. Iman Islam itu sangat rasional. Nanti kita buktikan dalam kajian
mengenai tema-tema yang lain. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.